Walhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12 dari As-Sabiqun al-Awwalun, Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau yang bernama Talha bin Ubaidillah ini ada dua. Yang kita bahas yaitu yang ahadul asyara al-mubasysyirina bil jannah, yaitu Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab, bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab. Ibundanya bernama Sya'bah binti Abdullah bin Malik al-Hadramiyah. Sya'bah binti Malik al-Hadramiyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah bin Murrah bin Ka'ab di Murrah bin Ka'ab. Lam yazal ismuhu fil jahiliyah wal islam Talha. Namanya dari dulu di masa jahiliyah dan setelah masuk Islam sama, nggak berubah, Talha. Ini salah satu nama yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Beliau dipanggil dengan Abu Muhammad. Juga beliau pernah mengatakan, samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud Talhatul Khair. Aku dikasih nama oleh Rasulullah di saat perang Uhud dengan Talhatul Khair. Di dalam Jaisir Usrah, perang Usrah, beliau dikasih nama oleh Rasulullah Talhatul Fayyad. Kemudian di perang Hunain, beliau dikasih nama oleh Rasulullah Talhatul Jud, karena banyaknya pemberian dan kedermawanan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan umat, dan beliau dikenal dengan orang yang sangat dermawan. Beliau masuk Islam termasuk yang Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau menceritakan kisah Islamnya beliau. Hadartu bi suqi Busra. Aku berada di pasar Busra atau Basra. Aku dapati ada satu rahib, pendeta, fi sauma'ah, berada di tempat ibadahnya. La rahib ini mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, salu ahla hadzal mausim afihim ahadun minal haram. Tanya kepada orang-orang yang datang untuk dagang di tahun ini, karena mereka itu ke Syam, ke Irak, kemana-mana dari Mekah, ngumpul di situ di musim-musim perdagangan. Ya, mereka dagangnya seperti itu, bawa barang, bawa dagangan ke
ke Syam, ke Basra untuk nyari kebutuhan. Setelah itu pulang. Ada yang nyari barang, ada yang jual barang di situ. Lah, rahib ini tanyakan kepada orang-orang untuk siapa yang datang dari haram Makkah maksudnya. Akhirnya ketika diumumkan, Talha menjawab, aku dari haram, karena beliau memang dari Mekah. Ditanya oleh rahib tersebut, hal dhahara Ahmad ba'du, apakah Ahmad sudah muncul? Ya. Kenapa kok rahib ini menyebut dengan Ahmad bukan Muhammad? Karena memang di dalam Al-Kutub Al-Munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu dipanggil Ahmad, seperti yang kita pelajari di dalam kitab Sabilul Iddikar. Ketika Nabi Musa bertanya tentang umatnya Nabi Muhammad, tentang umat yang begitu banyak, Allah menjawab di situ, ini adalah ummatu Ahmad. Dan Nabi dipanggil di langit dengan panggilan Ahmad. Sehingga rahib ini tanya, apakah Ahmad sudah muncul? Tanya oleh Talha ini, waman Ahmad? Ahmad itu siapa? Dijawab oleh rahib itu, Ibnu Abdillah bin Abdul Muttalib. Bayangkan, rahib ini hidup di mana, Rasulullah hidup di mana, tahu plus abahnya dan kakeknya, Ibnu Abdillah bin Abdul Muttalib. Hadza syahrul ladzi yakhruju fi. Ini bulan adalah bulan yang saat ini beliau keluar. Bukan lahir ya, maksudnya menjadi nabi. Di bulan ini dia diangkat menjadi nabi. Wa huwa akhirul anbiya. Dia adalah penutup para nabi. Wa mukhrajuhu minal haram. Dia orang yang terusir dari haram. Diusir dari Mekah. Walaupun secara cerita beliau tidak diusir, tapi itu secara halusnya diusir, karena selalu diancam. Namanya selalu diancam itu diharapkan untuk keluarnya, tapi ketika mau keluar dihalangi. Antik enggak? Wa muhajaruhu ila nakhlin wa hurratin wa sibakh. Dan tempat hijrahnya ke daerah yang di situ banyak nakhl, artinya ke Madinah. Fa iyyaka an tasbiqa ilaih. Maka semestinya untuk kamu ikut membantunya, menolongnya, berada pada barisannya. Dijawab oleh Talha, fawaqa'a fi qalbi ma, beliau mengatakan, fawaqa'a fi qalbi ma qal. Aku merasa apa yang diucapkan ini menyentuh hatiku. Akhirnya fakharajtu musri'an hatta qadimtul Makkah. Keluar aku dari pasar itu, langsung aku pulang menuju ke Mekah. Ketika sampai Mekah, fakultu, aku tanya kepada orang, hal kana min hadath, apakah ada hal yang terjadi? Ada isu baru enggak? Ada kejadian aneh enggak? Dijawab oleh ahlu Mekah, penduduk Mekah, na'am, iya ada. Muhammad bin Abdullah Al-Amin tanabba. Muhammad bin Abdullah Al-Amin yang kita kasih gelar Al-Amin ini, dia mengaku menjadi nabi. Wa qad tabi'ahu Ibnu Abi Quhafah, sudah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar Ibn Abi Quhafah. Akhirnya Talha mendatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh Talha. Ittaba'ta hadar rajul, kamu ikut orang ini, maksudnya mengikuti Muhammad.
Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Na'am, fantalik ilaih, fadkhul alaih, fattabi'hu." Iya, sekarang kamu segera pergi kepadanya, masuk ke rumahnya, ikuti dia. Fa innahu yad'u ilal haqq, karena dia membawa kebenaran, mengajak kepada kebenaran. Fa aslama Talha wa akhbarahu bima qala. Masuk Islam saat itu di depan Sayyidina Abu Bakar, dikabarkan apa yang dikabarkan oleh rahib tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar dan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah saat itu senang. Jadi belum ada medsos ya, belum ada internet wala telepon, tapi kabar kenabian Nabi sudah sampai di Basra, dan yang memberikan kabar adalah rahib. Memang ketika dia mempelajari kitab Injil yang masih original, yang asli, kemudian di dalam hatinya tidak ada kekotoran, tidak ada kebencian, bersih, maka dia akan masuk Islam dengan sendirinya. Kenapa? Memang sudah dikabarkan sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugasnya Nabi Isa diantaranya adalah memberikan kabar dengan Rasul yang akan datang setelahnya yang bernama Ahmad. Itulah tentang masuk Islamnya Talha. Adapun manakibnya, kemuliaan beliau tentunya sangat banyak. Di antaranya seperti yang sudah kita bahas berulang kali, beliau adalah salah satu daripada 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis. Yang kedua, dan ini juga suka kita bahas, beliau mendapatkan kepastian, mendapatkan jatah, bagian daripada perang Uhud, baik berupa hasil rampasan perang ataupun pahalanya. Padahal beliau tidak hadir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, beliau mengatakan lam yashhad Talhatun Badran. Talha tidak hadir perang Badar. Wa qadima minasyam ba'da marja'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Badr. Datang ke dari kota Syam menuju Madinah setelah sampai di kota Madinah setelah pulangnya Rasulullah dari perang Badar. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahmi, sehingga Rasulullah memberikan kabar kepada Talha untuk mendapatkan bagian daripada perang Badar. Rasulullah mengatakan laka sahmuk, kamu mendapatkan bagian daripada perang Badar. Dijawab oleh Talha. Talha enggak kedunyan seperti kita ya. Wa ajri ya Rasulullah, pahalanya dapat rampasannya uang aja percuma ya Rasulullah, habis. Pahala Badarnya dapat enggak? Katanya Rasulullah, wa ajruk, dan pahala perang Badar. Falidzalika kana ma'dudan fil badrin, karena itulah beliau digolongkan termasuk orang yang hadir perang Badar, padahal enggak. Kenapa? Beliau bersama Sa'id bin Zaid saat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari kabar apa yang akan direncanakan oleh orang kafir Quraisy di Syam saat pulang membawa dagangan dari Syam ke Mekah. Jadi beliau yang nyari kabar sehingga terjadinya perang Badar. Karena itu diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian daripada perang Badar. Masih ada beberapa lagi keistimewaan beliau, kemuliaan beliau, manaqib beliau yang akan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita, Allah buat kita bisa meneladani mereka para sahabat Nabi, termasuk Talha bin Ubaidillah yang menjadi orang yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.